Selanjutnya kita akan bahas kasus yang kedua. Kasus yang kedua itu ketika data deret waktu kita ya, Y1, Y2, dan seterusnya sampai Yn, setiap 3 titiknya itu naik atau turun secara linear ya. Jadi Y1, Y2, Y3 itu naik atau turun secara linear. Y2, Y3, Y4 juga sama ya, dan seterusnya ya. Sampai Yn-2, Yn-1, dan Yn. Nah, lagi-lagi untuk itu, setiap 3 titik kita akan aproksimasi MT itu dengan sebuah seperti persamaan linear ya. Jadi ini tuh persamaan linear ya. Jadi kayak beta 0 tambah beta 1J ya. Jadi seolah-olah ini tuh kan persamaan linear untuk mengaproksimasi ketiga titik tersebut gitu. Nah, untuk yang T sama dengan 2 ya. Jadi saya mulainya dari sini nih. Jadi untuk mewakili Y1, Y2, Y3 itu saya mulainya dari Y2. Y2 kan soalnya tengah-tengahnya. Nah, jadi T-nya itu akan jalan-jalan sampai Tn-1 ya. Karena yang saya lihat tuh indeks yang tengahnya. Nah, ketika T sama dengan 2, ya berarti kita pakai Y1, Y2, sama Y3. Terus kita cari perbedaannya dengan beta 02 ditambah beta 12J ya. Y2 dengan ini juga sama, Y3 juga dengan ini juga sama, dan yang menjadi variabel yang harus kita cari itu adalah si betanya ya. Betanya nih. Nah, carilah beta 0, beta 02 dan beta 12 agar L itu minimum. Ya sama seperti tadi ya. Dan seterusnya sampai N-1. Nah, di sini kita bisa perumum menjadi sebuah notasi sigma ya. N-1. Atau kalau kalian tidak mau jadi notasi sigma juga nggak apa-apa, sama aja. Kalian bisa cari satu-satu ya untuk yang T2, untuk yang T3 dan seterusnya. T plus J ya. Jadi ini ketika J-nya min 1 ini kan jadi YT min 1, tapi ketika J-nya 1 ini jadi YT plus 1 ya. Beta 0, T ditambah T 1, T J ya ini. Dan ini T-nya lagi-lagi jalan-jalan dari 2, 3, dan seterusnya sampai N-1. Ya, semoga cukup jelas nih. Dan di sini kita akan mencari beta 0T dan beta 1T agar L-nya itu minimum. Nah, kita harus turunkan ya terhadap beta 0,T ya. Cari turunannya adalah sigma ya. J dari min 1 sampai 1 YT plus J dikurangin, kita tulis ulang sih sebenarnya ini beta 1,T J, tapi tidak dikuadratkan ya, tapi dikali min 1. Dan untuk yang turunan terhadap B1,T sama ya, J dari min 1 sampai 1 ya, YT plus J dikurangin beta 0,T ditambah beta 1,T J kuadrat, nggak kuadrat ya, karena udah diturunkan, dikali minus J ya. Dan ini sama dengan 0, ini juga kita akan sama dengan 0, dan kita akan dari dua persamaan ini persamaan linear ya. Setelah kita turunkan, kita akan mencari beta 0-nya berapa, beta 1-nya itu berapa. Ya. Oke, di sini saya sudah turunkan ya, jadi saya sudah sederhanakan. Ini yang persamaan yang pertama ini, baris pertama itu dari turunan L terhadap beta 0, yang kedua itu turunan L terhadap beta 1 ya. Dan setelah disederhanakan menjadi yang seperti yang di sebelah kanan ini. Jadi dua buah persamaan linear dengan yang variabel yang tidak diketahuinya itu ada dua nih. Nah, dari sini kita punya solusinya ya. Jadi kebetulan yang ini tuh bernilai 0 nih, berarti kita langsung dapatkan beta 0-nya, dan kebetulan yang ini juga bernilai 0 nih, berarti kita bisa langsung dapatkan beta 1-nya ya. Nah, saya tulis dulu untuk yang beta 0-nya, hampiran dari beta 0,T-nya adalah ini ya, sepertiga ya, sepertiga dari sigma ini semua nih, berarti YT min 1 ditambah YT ditambah YT plus 1. Ini adalah hampiran dari beta 0-nya. Kalau hampiran dari beta 1T-nya adalah ini bernilai 2 ya. Karena kan min 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat, berarti itu 2 ya. Berarti ini adalah 1/2 dari ini, itu tuh adalah YT min 1 YT ditambah YT plus 1. Nah, dari sini kita dapatkan MT-nya. MT-nya kan beta 0 ditambah beta 1J gitu ya. Beta 0-nya tuh ini ditambah J dikali beta 1 ya.
beta satunya tidak akan saya tulis gitu ya. Nah, si MT ini tuh yang akan kita pakai untuk mengaproksimasi ini ya, MT yang tidak kita ketahui ini gitu ya. Nah, dan T-nya itu seperti kalau kita ingat tadi T-nya itu jalan-jalan dari 2, 3 dan seterusnya sampai N-1 ya. Jadi si MT ini MT topi ya, akan kita pakai untuk mengaproksimasi MT yang tidak kita ketahui untuk T dari 2 sampai N-1 saja gitu. Dan ketika T-nya itu 2 itu kan nilai tengahnya. Nilai tengahnya itu terjadi ketika J-nya, kan J-nya tuh nilainya tuh kalau ngambil 1 sama kalau ngambil 1, 0 atau 1 ya. Dan nilai tengahnya itu terjadi saat J-nya itu sama dengan 0. Oleh karena itu, aproksimasi dari MT kita itu terjadi ketika J-nya itu 0 ya. Jadi di sini saya akan tulis ketika MT ketika J-nya 0, atau dengan kata lain yang kita pakai itu cuma beta 0-nya aja ya. YT-1 ditambah XT ya. Nah, yang ini akan saya bawa ke kiri dan akan saya sederhanakan ya. Jadi menjadi seperti ini. Min sepertiga ya. YT plus 1 min 2 YT ditambah YT min 1 ya, ini sama dengan XT. Dan ini akan saya sederhanakan, ini menjadi YT plus 1 min YT dikurangin YT min 1 ya. Dan ini akan saya sederhanakan lagi menjadi min 3 XT. Ya, jadi yang ini adalah first difference, ini adalah first difference juga ya. Jadi first difference dikurangin first difference di T min 1 itu sama dengan min 3 XT. Dan first difference dikurangin first difference itu jadinya second difference. Dan di sini di persamaan yang terakhir ini kita mendapatkan suatu kesimpulan bahwa lagi-lagi kita bisa mengakses komponen stokastik dari sebuah data deret waktu dengan cara melakukan second difference. Oke, dari perhitungan yang sederhana ini ya, lumayan panjang tapi harusnya bisa dimengerti. Dari perhitungan ini tuh ada dua kasus yang saya tinjau ya. Kasus pertama ketika si data deret waktunya itu tuh ada tren linier, ada tren naik ya, tapi setiap dua titiknya tuh konstan. Tapi untuk kasus yang kedua itu data deret waktunya itu ada tren naik atau tren turun, tapi setiap tiga titiknya itu ada tren linier. Nah, dari kedua kasus tersebut kita bisa mengakses komponen stasionernya dengan cara melakukan first difference ataupun second difference.